Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Indonesian Television News. Sejumlah berita menarik dari berbagai daerah akan kami sajikan untuk Anda. Dan inilah Indonesian Television News selengkapnya. Akibat belum tuntasnya proses ganti rugi lahan warga untuk jalan tol Mataraman Sungai Lilin di Desa Jingahabang Ilir, RT 001 Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, akhirnya membuat para pemilik tanah menutup akses yang melalui lahan sengketa tersebut. Pemirsa, inilah jalan tol Mataraman Sungai Lilin yang berada di Desa Jingahabang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Oleh para pemilik lahan, jalan tersebut ditutup dan dipasang spanduk bertuliskan dilarang melakukan aktivitas di lokasi ini, sedang dalam proses pendataan dan akan dilaporkan ke Polda Kalsel. Ahli waris pemilik tanah, Helmi Madani menjelaskan, lahan yang dilalui proyek pembebasan jalan tol Mataraman Sungai Lilin seluas 3.341 meter persegi dan hingga sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi. Apalagi di atas lahan tersebut sudah ada tanam tumbuh beraneka ragam pohon buah-buahan yang langsung dieksekusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang sampai saat ini belum mendapat ganti rugi yang wajar, yang sesuai. Di atas tanah tersebut ada tanam tumbuh sekitar 615 batang yang sekarang sudah dihancurkan, sudah dieksekusi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, yang sekarang lempar-lempar tanggung jawab. Jadi kerusakan kami ada 615 tanaman yang dihancurkan. Pohon di situ ada pohon durian, pohon rambutan, mangga, kuini, ramania, langsat, berbagai macam tanam tumbuhan yang ada di atasnya. Nah, sekarang kita minta pertanggungjawabannya, siapa yang melakukan pengerusakan lahan. Jadi sementara didampingi sama kuasa hukum kami dan teman-teman LSM, kami akan melakukan penutupan jalan hari ini untuk supaya tidak ada aktivitas di lahan kami sampai ada penyelesaian. Sementara itu, kuasa hukum Helmi Jurkani bersama aliansa dari LSM sepakat untuk terus mengawal kasus ini ke jalur hukum dan pihak-pihak terkait agar segera bertanggung jawab. Pertemuan baik di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dengan POPR Provinsi tidak ada titik temu. Mereka berputar-putar menyerahkan persoalan ini ke pihak-pihak yang tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab atas pembersihan lahan kebun milik masyarakat yang belum ada ganti rugi sepersen pun. Kemarin beberapa kali pertemuan baik itu balai jalan ataupun pihak kontraktor yang mengerjakan ini tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang harus membayar ganti rugi pembebasan kebun milik masyarakat? Di sana banyak sekali pohon-pohon durian, pohon tiwadak, pohon rambutan yang sudah berumur 25 tahun ke atas, tidak dihargai sama sekali. Oleh sebab itu, pada hari ini teman-teman LSM membantu masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pihak POPR, Balai Jalan, dan pelaksana proyek ini agar segera menyelesaikan ganti rugi lahan, ganti rugi kebun milik masyarakat yang sampai hari ini belum. Pemilik tanah dalam hal ini ada dugaan oknum tata ruang untuk artinya untuk pembebasan dana pembebasan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ahli waris. Rencananya dalam minggu ini kami sebagai pihak atau penasihat hukum akan melaporkan ke Polda tentang dugaan di situ pemalsuan dokumen ahli waris. Yang mana dokumen ahli waris ini mungkin dipergunakan dalam rangka untuk penitipan biaya pembebasan kepada pengadilan. Jadi ini yang kami tempuh jalur hukum pidananya. Diduga ada penilaian tim appraisal yang tidak sesuai sehingga ada perbedaan mencolok antara nilai tanah yang lokasinya strategis dengan tanah yang kurang strategis. Dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Ramadan melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami berharap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.